Selamat datang di channel YouTube Opal Opal. Come on baby. Oke. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Opal Opal. Mungkin di sini kita akan membahas tentang materi perkuliahan, di mana materi perkuliahan tersebut adalah mata kuliah bahasa Inggris bisnis. Di sini kita akan membahas mata kuliah tersebut dengan materi, yang di mana materi itu yang bernama job interview. Oke, langsung saja. Di sini kita akan mengambil materi job interview yang dikutip dari beberapa link dari internet. Di sini saya mengambil pengertian job interview dari para ahli. Yang saya ambil adalah dari Lexi G. Mollion, yang dimana di sini menurut Lexi, pengertian dari job interview adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode-metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan, dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian tersebut. Dan untuk yang poin yang kedua, di sini saya mengambil dari menurut ahli, yang dimana ahli tersebut bernama Charles Stewart dan W.B. Cash. Di sini menurutnya, pengertian dari job interview atau wawancara adalah proses interaksi dengan sebuah tujuan serius yang memiliki maksud dan tujuan untuk bertukar perilaku dan melibatkan aktivitas tanya jawab. Oke, langsung saja kita ke poin yang selanjutnya atau bagian inti dari job interview. Di sini saya akan mengulas secara mendetail dan mungkin sedikit dipersingkat oleh saya. Untuk bagian job interview ini, kita mulai dari poin yang pertama. Baik, di sini pada poin yang pertama kita akan mengulas sedikit penjelasan secara universal tentang job interview itu apa sih. Oke, langsung saja. Di sini pada bagian job interview, dalam bidang pekerjaan memang memberikan tekanan tersendiri bagi yang melaksanakan. Sebagai seorang pelamar, Anda dituntut untuk harus percaya diri dan menjawab beragam pertanyaan secara jelas dan sempurna. Teknik menjawabnya tentu saja tidaklah mudah. Dibutuhkan kemampuan yang mumpuni atau yang sangat mendetail, atau Anda bisa menjelaskan secara tuntas dan jelas. Dalam juga Anda menyelesaikan hal tersebut dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, selain biasa digunakan juga oleh pelamar ketika ingin mendapatkan pekerjaan dari perusahaan asing, interview ini juga sangat penting dipelajari oleh siswa dan mahasiswa. Mengetahui seluk-beluk mengenai interview akan memudahkan mereka di masa depan nanti dan membuat mereka tidak lagi canggung apabila harus berhadapan dengan teks interview. Di bawah ini adalah contoh dari job interview. Di sini kita mulai pada poin yang pertama, kita mulai. Di sini pada poin pertama adalah kita bahas tentang apa sih dalam job interview itu, yang membahas tentang dalam hal ini kita akan membahas dalam pribadi seseorang. Dia akan menceritakan sedikit tentang diri Anda sendiri, atau yang disebut juga dengan dalam bahasa Inggrisnya adalah tell me a little about yourself. Di sini contohnya saya ambil pada bagian perkenalan diri ini. Dalam bahasa Inggrisnya adalah I was a graduate from Islamic University of Jakarta with major Arabic language department. When I was in college, I was activities in Arabic debating, competition, and also in teaching Arabic language. In some Arabic course, in tuition, and as private tutor for some people around Jakarta and Depok. And I am interested in public speaking, so I met
it as an object research from my mini thesis or skripsi. Oke, di sini menurut saya dalam perkenalan ini Anda diharuskan menceritakan yang lebih intinya adalah Anda menceritakan apa sih pengalaman ataupun tentang menceritakan pendidikan Anda, aktivitas sosial Anda dalam berorganisasi, bidang yang didalami Anda. Ingat, ini adalah catatan penting yang harus Anda ingat. Dalam penulisan perkenalan diri ini, Anda jangan sekali-sekali menyebutkan nama, tanggal lahir, atau alamat Anda, karena itu sudah diketahui oleh pihak CP yang sudah Anda ajukan resume tersebut kepada pihak CP tersebut. Itu adalah salah satu poin dari penjelasan tentang perkenalan diri dalam job interview. Kemudian lanjut lagi, kita pada poin yang kedua, itu adalah yang menjelaskan tentang apa kekuatan diri Anda yang akan bekerja dalam perusahaan tersebut yang nanti mendatang. Di sini pada bagian ini yang diajukan pertanyaan tersebut yang menjelaskan tentang what are your strengths. Kita bisa menjawabnya dengan pola kalimat I able to communicate easily with everyone, open-minded, fast learn, honest, hard work, computer, liter, and I speak Arabic and English well. Di sini Anda mungkin bisa mengerti bagaimana Anda menjelaskan bagaimana sih kekuatan diri Anda atau skill Anda yang nantinya akan Anda kembangkan atau Anda tunjukkan pada perusahaan tersebut yang akan Anda geluti nanti. Oke, kita lanjut pada poin yang ketiga. Itu adalah pada bagian job interview ini yang membahas tentang apa kelemahan yang terjadi pada diri Anda ketika Anda ditugaskan pada perusahaan tersebut itu nanti. Di sini kita bisa menjawabnya dengan pola kalimat yang dimana pola kalimat tersebut ada terbagi menjadi 3. Ini saya buat menjadi 3 jawaban agar lebih jelas lagi. Teman-teman bisa mengerti lah dalam pola kalimat tersebut. Di sini saya mengutip pola kalimat tersebut dengan pola kalimat if I have to make an important decision, I need a long time to make some research. Yang kedua, if I love my job, I usually do it totally, and sometimes I don't pay attention to the people around me. Yang ketiga, atau yang terakhir, Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat I difficult to say no if other people ask me some help. Di sini Anda dituntut untuk menjelaskan apa sih yang terjadi dalam diri Anda yang menonjolkan tentang kekurangan diri Anda, yang mencari kekurangan Anda, yang ternyata di balik itu ada hal yang lebih positif dalam diri Anda. Itu adalah poin dari ketiga yang menjelaskan tentang kelemahan diri Anda. Yang ketiga, yang selanjutnya dari yang poin yang ketiga itu, kita lanjut pada poin yang keempat, itu menjelaskan tentang apa yang menjelaskan tujuan singkat diri Anda atau moto diri Anda yang akan bekerja dalam perusahaan tersebut nanti. Di sini Anda mungkin akan menjelaskannya dengan pola kalimat to be accepted in this company or sell it name. Di sini Anda akan menjelaskan bagaimana Anda memiliki moto di mana moto tersebut untuk diterima oleh perusahaan. Dan untuk selanjutnya di sini pada poin yang kelima, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kelima ini, yang dimana Anda memiliki tujuan jangka panjang atau moto jangka panjang atau keinginan Anda untuk mengembangkan atau menyalurkan sebuah aspirasi atau keahlian Anda yang prosesnya akan berjangka panjang dalam perusahaan tersebut. Di sini pada bagian poin yang kelima ini Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat
saya ingin menjadi CEO atau GM di perusahaan ini. Jadi di mana itu hal tersebut yang Anda ungkapkan adalah menegaskan bahwa diri Anda bahwa bisa menjadi seorang CEO atau GM di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah proses atau ungkapan yang Anda ajukan kepada penanya bahwa tujuan jangka panjang Anda adalah sangatlah besar. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-6. Ini adalah yang dimana poin ini seorang penanya menanyakan kepada Anda, misalkan di sini dia menanyakan bahwa where do you want to see yourself in 5 years from now? Atau saya artikan di sini dia menanyakan bahwa di mana Anda ingin melihat diri Anda dalam 5 tahun dari sekarang. Di sini Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Saya ingin melihat diri saya dalam 5 tahun dari sekarang menjadi orang yang berharga, profesional, dan menguasai pekerjaan saya sebaik mungkin. Di sini Anda tidak perlu terlalu spesifik karena 5 tahun masa depan membangun citra kemampuan itu memang harus profesional sih menurut saya dalam 5 tahun itu. Dalam membangun sebuah proses di mana proses tersebut Anda menonjolkan sifat atau kelebihan Anda dalam 5 tahun yang berjalan. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-7. Itu adalah dia menanyakan, misalkan jika Anda dapat mengubah satu hal tentang kepribadian Anda, apakah itu dapat mempengaruhi diri Anda dan mengapa? Di sini Anda bisa menjawabnya dengan pola seperti ini. I usually have a very high standard in my job. Sometimes, if I work in a term, I feel don't understand about my friends' low standard. So, I will try to understand that everyone have their own standard in work. Di sini jika saya ubahkan dalam bentuk bahasa Indonesia, mungkin pola kalimatnya akan seperti ini. Saya biasanya memiliki standar yang sangat tinggi dalam pekerjaan saya. Terkadang, jika saya bekerja di tim saya, merasa tidak mengerti tentang standar rendah teman saya, jadi saya akan mencoba memahami bahwa setiap orang memiliki standar sendiri dalam pekerjaan. Jadi dalam bidang ini, sifat baik yang diganti dengan sifat yang lebih baik lagi, bukan sifat buruk diganti dengan sifat baik. Di sini bahwa Anda menjelaskan bahwa standar hidup atau diri Anda itu tinggi. Nah, di mana bahwa standar teman Anda itu di saat dia mengalami standar yang sangat rendah, Anda bisa mencoba memahami bahwa setiap orang memiliki standar sendiri dalam pekerjaan yang tidak memang sama. Kadang mungkin dia di atas dan kadang mungkin standar hidupnya di bawah. Nah, itu adalah poin yang ke-7 dari job interview yang mungkin akan ditanyakan kepada Anda jika Anda melakukan wawancara. Oke, selanjutnya pada bagian yang poin yang ke-8 itu adalah di sini jika seorang penanya menanyakan apa sih arti kesuksesan bagi Anda, atau kita konversikan ke dalam bentuk bahasa Inggris, what does success mean to you? Di sini Anda bisa menjawabnya dengan pola seperti ini. Success is when I finish my job on time and perfectly. Di sini jika kita konversikan kembali dalam bentuk bahasa Indonesia, diartikan itu adalah sukses adalah ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu dan dengan sempurna. Di sini artinya sukses itu ketika saya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu dan sempurna. Dan itu memang paten hukumnya. Jika kita menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan harus tepat waktu dan polanya dan hukumnya memang harus sempurna dan sukses. Itu adalah penjelasan kalau kita menjelaskan kepada penanya, kalau dia menanyakan kepada kita, menanyakan bahwa apa sih arti kesuksesan bagi kita. Oke. Yang ke-9,
kita lanjut. Jika seorang penanya menanyakan kepada kita, apa sih arti kegagalan bagi Anda? Nah, di sini kita mungkin bisa menjawabnya dengan pola seperti ini. Kita dalam bahasa Indonesia, kegagalan adalah ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya terlambat. Itu singkat saja, bahwa kita menjelaskan bahwa kegagalan tersebut akan terjadi jika kita menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut dengan secara terlambat atau tidak tepat waktu. Di sini yang dimana jika kita simpulkan telat sih, dalam ketelatan itu dibilang atau dikatakan memang dalam polanya gagal, yang dimana jika tidak dikerjakan menunjukkan bahwa kamu tidak profesional atau perfeksionis. Itu adalah salah satu dari poin yang ke-9. Jika seorang penanya atau si interview tersebut menanyakan bahwa apa arti dari sebuah kegagalan dalam hidup Anda. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-10. Di sini pada poin yang ke-10, dia menanyakan, kalau misalkan seorang penanya menanyakan kepada kita dalam proses wawancara, dia menanyakan bahwa apakah Anda orang yang terorganisir? Maksudnya di sini terorganisir itu adalah orang yang terorganisasi atau lebih memanajemenkan waktu. Ya, di sini mungkin Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Saya orang yang terorganisir. Saya selalu berusaha menyelesaikan tugas saya tepat waktu atau konsisten. Di sini Anda membuktikan bahwa diri Anda itu konsisten dengan waktu, atau Anda bisa memanajemenkan waktu itu dengan baik, baik dalam bidang tugas ataupun pekerjaan yang diembankan kepada Anda atau diserahkan kepada Anda, yang Anda harus kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Itu adalah poin dari 10 yang menanyakan kepada Anda, apakah Anda orang yang terorganisir? Oke, kita lanjut pada poin yang ke-11. Ini adalah jika seorang penanya menanyakan, apakah Anda mengatur waktu dengan baik atau memanajemenkan waktu dengan baik? Di sini Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti begini. Tepat waktu. Begini. Yes, I do. I always make schedule sheet for my activities so that I know what I must to do for the first or second. Di sini jika kita artikan ke dalam bentuk bahasa Indonesia, kita bisa menjawabnya dengan pola seperti ini. Ya, saya lakukan. Saya selalu membuat lembar jadwal untuk kegiatan saya sehingga saya tahu bahwa yang harus saya lakukan untuk yang pertama atau kedua. Nah, di sini Anda bisa menjelaskan bahwa Anda itu bisa konsisten atau berpendirian dengan ketepatan waktu sesuai dengan deadline yang disuruh kepada Anda jika di sebuah perusahaan, jika ada pekerjaan. Jika sebuah pekerjaan tersebut dibebankan kepada Anda, tugas itu harus jadi, misalkan harinya tugas itu diajukan kepada Anda pada hari Senin dan harus jadinya pada hari Selasa. Di sini Anda harus menyelesaikan tugas tersebut pada hari Selasa tersebut kan. Nah, di sini mungkin Anda akan menjawabnya kan dengan pola kalimat seperti tadi, di mana kalimat tersebut Anda harus menjawabnya dengan membuat lembar jadwal atau deadline tertentu untuk kegiatan saya sehingga saya tahu bahwa yang harus saya lakukan untuk yang pertama atau yang kedua. Nah, itu adalah pola kalimat yang harus Anda jawab dalam job interview atau wawancara yang dicokan oleh penanya. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-12. Di sini jika seorang penanya menanyakan bahwa seperti ini, bagaimana Anda menangani perubahan? Nah, ini poinnya mungkin agak lebih mungkin kita tidak tahu atau mungkin kita sedikit bingung menjawabnya seperti apa. Bagaimana kita menangani sebuah perubahan atau gebrakan baru?
Di sini kita mungkin bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Saya pandai menghadapi perubahan. Saya fleksibel. Jika saya menemukan sesuatu yang baru, saya selalu berusaha mempelajarinya sesegera mungkin. Saya akan melakukan transisi yang lancar dalam pekerjaan saya dan saya melihat diri saya sukses. Dalam hal ini, Anda bisa menunjukkan kalau kita memang adaptatif di segala kondisi atau bisa beradaptasi dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Ini menunjukkan bahwa diri Anda bisa menyesuaikan diri dalam segala bentuk keadaan atau proses kegiatan ataupun pekerjaan dalam perusahaan tersebut, baik dia dalam keadaan sedang di atas ataupun sedang di bawah. Kita bisa beradaptasi dalam segala perubahan ataupun keadaan. Itu adalah jawaban kita jika kita mendapatkan pertanyaan dari sebuah job interview, ya, di mana pertanyaan tersebut tadi, bagaimana Anda menangani suatu perubahan. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-13, itu adalah jika seorang penanya menanyakan bagaimana Anda membuat keputusan penting atau membuat sebuah keputusan yang sangat penting. Di sini Anda mungkin bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Membuat keputusan penting didasarkan pada pengetahuan melalui informasi dan kebijaksanaan, melalui pengalaman. Jadi, saya akan membuat keputusan penting berdasarkan pada bagian-bagian itu, sehingga keputusan penting akan tepat. Ini harus dilandasi oleh pengetahuan dan kebijaksanaan Anda dalam menjawab sebuah pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut yang dilontarkan kepada Anda dalam bentuk pertanyaan, bagaimana cara Anda membuat sebuah keputusan yang penting. Itu adalah jawaban yang mungkin bisa Anda ajukan kepada seorang penanya. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-14. Di sini, jika seorang penanya menanyakan, apakah Anda bekerja dengan baik di bawah tekanan? Di sini Anda harus diajukan dan ditekan dalam sebuah pekerjaan nantinya. Di sini Anda harus bisa bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Di sini Anda bisa mengajukan pertanyaannya dengan pola kalimat seperti ini. Ya, benar, saya tumbuh dengan tekanan dan tantangannya yang memotivasi saya untuk bekerja semakin baik atau sebaik mungkin. Di sini dalam pola ini Anda menunjukkan bahwa diri Anda bisa berdiri atau berada dalam sebuah tekanan yang itu akan membuat Anda menjadi bahan motivasi diri Anda untuk bekerja menjadi lebih baik atau introspeksi diri Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu adalah poin dari ke-14. Kemudian dari poin yang ke-15, di sini kita akan membahas atau mengulas jika seorang penanya menanyakan seperti ini. Apakah Anda lebih baik dalam bereaksi atau mengantisipasi? Nah, di sini Anda dituntut untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah Anda lebih baik dalam bereaksi atau beradaptasi atau mengantisipasi. Nah, oke. Di sini Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Saya lebih baik dalam bereaksi dan mengantisipasi. Tergantung pekerjaan yang dilamar, dapat memilih salah satu atau dua-duanya. Dokter juga biasanya bereaksi, jadi kompilasi ada pasien. Itu contohnya. Jadi kita konversi dalam bentuk kedokteran, dalam bidang kedokteran. Kalau bidang kedokteran biasanya dia bereaksi. Jadi untuk konfilasinya ada pasien. Nah, itu dia. Mungkin itu sih untuk yang bagian jawaban kita jika seorang penanya menanyakan bagaimana menurut Anda yang lebih baik dalam bereaksi atau mengantisipasi. Oke. Kita lanjut pada bagian yang ke-16. Jika seorang penanya menanyakan seperti ini, apakah Anda mengambil resiko atau menghindar resiko? Nah, di sini Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Penghindar risiko.
itu adalah seorang akuntan, teller bank, kasir, analisis, dan lain-lain yang sesuai dengan angka presisi, ketepatan angka. Untuk pengambilan risiko, sifat ini harus dimiliki oleh semua orang yang dimana pekerjaannya tidak terkait dengan angka ketepatan. Pengambil risiko dapat menambah nilai pekerja sebagai orang yang memiliki. Pekerja memiliki sebuah kepemimpinan tinggi dan berani. Nah, ini adalah bentuk dari apakah Anda itu menonjolkan pengambil risiko atau penghindar risiko. Itu adalah jawaban yang bisa Anda ajukan. Kemudian kita lanjut pada poin yang ke-17 di sini. Jika seorang penanya menanyakan, "Mengapa kami harus mempekerjakan Anda?" Di sini Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Anda harus mempekerjakan saya karena saya memiliki semua pekerjaan atau persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan ini. Saya jujur, percaya diri, setia, bekerja keras, dan saya dapat bekerja di perusahaan ini sesegera mungkin. Mungkin di sini Anda bisa menunjukkan sedikit pola karakter Anda, sedikit narsis. Sebutkan sebanyak-banyaknya, tapi nggak usah terlalu lebay sih Anda menyebutkannya. Mungkin lebih menunjukkan jati diri Anda yang lebih leadership atau berkepemimpinan yang sangat tinggi. Itu akan memberikan sebuah nilai plus terhadap penerimaan perusahaan untuk diri Anda. Oke, kita lanjut pada poin yang ke-18. Di sini Anda dituntut untuk menceritakan tentang waktu Anda melakukan kesalahan. Di sini Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Saya pernah melakukan kesalahan ketika saya ingin mengumpulkan tugas saya untuk profesor saya. Saya salah memasuki ruangan. Profesor saya pindah ke kamar sebelah, kamar barunya. Itu sangat memalukan. Setelah kasus itu, saya tidak pernah datang ke kamar kecuali saya meminta seseorang untuk konfirmasi terlebih dahulu. Di sini Anda bisa menyebutkan kesalahan yang tidak fatal dan ada sesuatu yang bisa dikambing hitamkan dan ambil pelajaran dari kejadian tersebut. Di sini maksudnya adalah Anda bisa menyebutkan sebagian dari kesalahan Anda yang tidak fatal. Intinya tidak fatal. Catat. Dan Anda bisa melakukan sesuatu hal yang bisa dikambing hitamkan dan ambil pelajaran dari kejadian tersebut. Ini adalah jawaban yang bisa Anda ajukan jika seorang penanya minta Anda untuk menceritakan tentang waktu Anda melakukan kesalahan apa-apa saja. Nah, itu dia. Kemudian lanjut kita pada poin yang ke-19, itu adalah di sini Anda dituntut untuk menceritakan tentang waktu Anda membuat keputusan yang baik. Bagaimana cara Anda untuk melakukan keputusan yang baik dan benar. Nah, di sini mungkin Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Ceritakan saja keputusan yang baik yang pernah kamu bikin, sekecil apapun. Contohnya, Anda mengambil keputusan yang baik dan benar. Anda tidak terlalu banyak bertele-tele dalam mengambil keputusan. Anda lebih baik mengambil keputusan tersebut yang menurut Anda positif dan bisa menjadi sebuah hal yang membangun atau lebih baik lagi ke depannya bagi sebuah perusahaan tersebut. Jangan terlalu banyak basa-basinya untuk dalam hal mengambil sebuah keputusan. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut pada poin yang ke-20. Di sini pada poin yang ke-20 atau yang terakhir itu adalah Anda bisa menceritakan tentang saat Anda membuat keputusan yang buruk. Bagaimana Anda menceritakan tentang saat Anda membuat keputusan yang buruk? Di sini lagi-lagi Anda bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Jangan sebutkan hal yang fatal. Berikan keputusan yang terkait dengan keputusan yang berkaitan dengan keputusan jurusan tadi. Sebutkan saja satu keputusan yang sebenarnya baik tetapi ada yang lebih baik yang gak kamu pilih. Mungkin itu yang bisa Anda jawab dari Anda jika Anda ditujukan untuk menceritakan atau dituntut untuk menceritakan tentang saat Anda membuat keputusan yang buruk. Nah, oke.
Mungkin sekian dulu untuk video pada saat hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and dislike untuk kalian yang tidak suka dengan video ini, dan jangan lupa share dan komen di bawah ini, dan juga don't forget subscribe. See you at the next videos. See you, baby. Peace. Oh. I think I'm falling for you.